Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, untuk video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan materi bab ketiga, yaitu tentang fluida statis. Nah, berikut adalah kompetensi dasarnya, silahkan kalian baca sendiri ya. Nah, ketika titik tiga ini ada yang pada tiganya ini. Nah, oke. Untuk materi pokoknya di sini ada 6 materi pokok. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan, viskositas dan kapilaritas. Nah, ini akan Bapak bagi menjadi 2 video. Yang kali ini kita akan membahas tekanan hidrostatis, hukum Pascal dan hukum Archimedes. Untuk tegangan permukaan, viskositas dan kapilaritas kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa 3 materi yang akan Bapak jelaskan kali ini itu sering dimunculkan dalam soal ya. Kalau kalian lihat di buku-buku kalian itu jenis soalnya itu sering dimunculkan, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Pascal dan hukum Archimedes. Untuk tegangan permukaan, viskositas dan kapilaritas ini lebih jarang dimunculkan. Baik, kita mulai saja penjelasannya. Nah, kita mulai dari tekanan hidrostatis. Ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini ada penyelam yang menyelam ke dasar laut. Nah, semakin ke dalam, semakin ke dasar, semakin dalam dia menyelam, dia akan mendapatkan tekanan dari air laut yang semakin besar. Makanya dia akan merasa lebih sesak. Nah, ini adalah fenomena yang pertama tentang tekanan hidrostatis. Yang kedua yaitu tentang pembuatan bendungan atau waduk biasanya. Nah, kalau kalian perhatikan di semua bendungan itu dia semakin ke bawah, nah itu bangunannya akan semakin tebal. Kenapa? Karena untuk menahan tekanan yang semakin besar dari air yang dia tampung ya. Kalau kalian perhatikan tidak ada bendungan yang ketebalannya dari atas sampai bawah itu sama, atau bahkan lebih tipis, tidak ada, pasti lebih tebal karena dia untuk menahan tekanan yang diberikan oleh air. Lalu apa tahu tekanan hidrostatis itu? Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diberikan oleh suatu zat cair terhadap titik atau benda-benda yang tercelup atau yang menahannya ya. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diberikan oleh suatu zat cair, intinya itu. Nah, oke, kita bahas tekanan dulu. Nah, kalau kalian ingat, tekanan itu adalah gaya yang diberikan terhadap suatu luasan. Kalau di persamaan matematis, P atau tekanan itu sama dengan F per, nah dimana tekanan itu satuannya Newton meter per meter kuadrat, atau biasa disingkat PA. PA itu adalah kepanjangan dari Pascal ya. F nya itu Newton dan luas penampangnya harus dalam meter pangkat 2 atau meter per segi. Nah, ini tekanan biasanya pada zat padat. Nah, tekanan yang diberikan pada zat padat. Nah, lalu bagaimana kalau tekanan yang diberikan oleh zat cair? Nah, zat cair pun juga memberikan tekanan, namanya tekanan hidrostatis. Nah, misalkan di sini ada air, terus di sini dimasukkan ke dalam wadah dengan tinggi H, dengan luas penampangnya A, maka air setinggi H ini dia akan menekan luas permukaan di bawahnya ini sebesar A. Bisa dipahami ya? Jadi air ini kan memiliki massa. Kalau memiliki massa berarti dia memiliki berat. Nah, berat air ini menekan dasar wadah ini seluas A, berarti kan akan muncul tekanan. Nah, bedanya kalau ini tadi gaya persatuan luas, kalau ini adalah tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis itu dirumuskan rho G kali H. Rho-nya ini massa jenis zat cair, G-nya percepatan gravitasi, H-nya itu adalah kedalaman. Ingat, bukan ketinggian tapi kedalaman. Maaf, ini bukan H tapi meter ya. Bapak benarkan dulu. Nah, ini bukan H tapi meter.
ya. Nah, oke. Nah, jadi diingat-ingat, H itu adalah kedalaman. Kalau begitu ukurnya kedalaman dari mana? Dari permukaan, bukan dari bawah loh ya, dari permukaan. Oke. Nah, di atasnya air ini kan juga ada udara. Udara juga memberikan tekanan, yaitu P udara. Nah, kalau tekanan total yang dialami suatu titik di dalam zat cair, misalkan ditanyakan tekanan total, maka harus ditambahkan dengan udara. Jadi tekanan hidrostatisnya ditambah dengan tekanan udara menjadi tekanan total. Oke. Nah, kita langsung ke contoh saja. Waduk adalah salah satu tempat menampung air dalam jumlah yang banyak. Misalkan terdapat waduk dengan luas 10 km persegi dengan kedalaman 15 meter digunakan untuk menampung air dengan massa jenis 1000. Jika percepatan gravitasinya adalah 10, maka tentukan tekanan di kaki tanggul waduk dan tekanan pada kedalaman 9 meter dari dasar waduk. Nah, oke, kita selesaikan. Nah, di sini ada luas A. Kedalamannya ya sampai dasar adalah 15 meter. Percepatan gravitasinya adalah 10. Untuk yang pertama, P di dasar waduk. Nah, misalkan di sini ini waduk, atau waduk kan biasanya juga ada bendungannya. Nah, ini. Nah, untuk A hanya itu berarti dari permukaan sampai ke dasar. Nah, sedangkan yang B tadi kan 9 meter dari dasar waduk. Nah, kalau dari dasar waduk 9 meter berarti dari permukaan berapa? 15 dikurangi 9, yaitu 6 meter. Jadi jangan salah, kalian langsung menggunakan 9, tapi harus dikurangkan. Kenapa? Karena kedalaman itu ngukurnya dari atas atau permukaan air, bukan dari dasar airnya. Bisa dipahami ya? Ini yang banyak keliru biasanya anak-anak, ya harus diperhatikan. Nah, untuk tekanan hidrostatis dasar waduk, maaf ya, ini bukan tekanan hidrostatis. Kalau tekanan hidrostatis ini adalah yang ini saja. Nah, berarti ini tekanan total. Nah, ini enggak ada. Nah, tekanan totalnya itu adalah tekanan hidrostatis ditambah tekanan udara. Bisa dipahami? Nah, tinggal dimasukkan rumus saja. pH adalah rho GH. Untuk yang A, rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 15. Nah, untuk tekanan udara ini sudah tetapan, yaitu 100.000. Ya, jadi P udara itu 100.000 atau 10 pangkat 5. Tinggal dikalikan ketemu 250.000 Pascal. Nah, untuk yang P dengan ketinggian 9 berarti kita pakai hanya yang 6 tadi, karena 15 dikurangi 6. Nah, tekanan udaranya tetap. Jadi diingat-ingat seperti ini ya anak-anak ya. Kalau di situ ditanyakan tekanan hidrostatis berarti sampean pakai ini saja. Nah, pH. Kalau di situ hanya tekanan ya, ditanyakan tekanan, itu berarti pH ditambah P udara. Ya. Terkadang soalnya mengecoh. Di situ ditanyakan tekanan. Oh, berarti ada pH ditambah P udara. Kalau di situ ditanyakan tekanan hidrostatis saja atau tekanan yang disebabkan oleh zat cair, oh berarti tekanan hidrostatis, maka kita pakai pH sama dengan rho G dikali. Untuk perhitungannya saya yakin kalian semua sudah paham ya, tinggal dihitung saja, mudah. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Hukum Pascal. Nah, penerapan hukum Pascal itu yang paling sering dikeluarkan adalah dongkrak, atau biasanya di tempat penyucian mobil yang pakai hidrolik. Nah, yang diangkat mobilnya ke atas ini itu menggunakan prinsipnya hukum Pascal. Jadi seperti ini. Nah, di tempat penyucian mobil seperti ini itu pasti ada dua luasan ya. Yang pertama adalah luasan yang digunakan untuk mobil, yang kedua ini adalah luasan yang digunakan untuk menaikkan mobil atau. Nah, di sini di luasan ini itu ada pipa penghubung yang tertutup, dimana diisi biasanya minyak ya, minyak atau zat cair lainnya, pokoknya zat cair.
prinsipnya itu seperti ini. Kalau yang di sini kita tekan dengan luasan yang lebih kecil itu tekan dengan gaya F1 pada luasan A1, maka tekanan ini akan diteruskan ke sini. Nah, kemudian dia akan menghasilkan F2 yang mendorong A2 naik sehingga mobilnya bisa naik. Bisa dibayangkan ya. Jadi di sini diberi gaya pada A1 maka muncul tekanan P1. Nah, P1 ini nanti akan diteruskan ke luasan A2 menjadi P2, di mana akan muncul F2 yang menaikkan ini mobil yang akan kita cuci misalkan. Nah, bunyinya hukum Pascal adalah pada suatu bejana tertutup, penambahan tekanan akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi ingat, dia bejananya harus tertutup sehingga dia bisa meneruskan tekanan, penambahan tekanan dari sini itu sama besar ke segala arah. Kalau dia bocor sedikit saja maka dia tidak akan meneruskan tekanan ke segala arah sama besar karena kan terjadi kebocoran ya, jadi harus tertutup. Oke, persamaan matematisnya adalah P di 1 itu akan teruskan ke segala arah sampai di 2 berarti menjadi P2. Nah, ini sama besar, P1 sama dengan P2 sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, gampang ini. Nah, contohnya ini, terdapat pompa hidrolik yang memiliki luas 10 cm² dan 300 cm². Apabila pompa tersebut digunakan untuk menaikkan atau mengangkat mobil yang masanya 600 kg, maka berapakah gaya minimal yang diperlukan agar mobil tersebut dapat terangkat dengan percepatan gravitasi 10? Oke, kita coba selesaikan. Di situ kita misalkan A1-nya 10, A2-nya 300, masanya mobil 600, G-nya 10. Nah, ini adalah F1. Nah, kenapa kok F1 enggak F2? Nah, kita harus bisa membayangkan bahwa mobil itu jelas ditaruh atau diletakkan pada luasan yang lebih besar. Nggak mungkin dia diletakkan di luasan yang ini, maka di sini sudah ada gaya nanti F2 sudah ada dari mobil ini. Nah, berarti yang ditanyakan adalah F1 yang gaya pada yang luasan kecil. Nah, seperti ini. Nah, F2 nya gaya minimal yang bisa mengangkat mobil kan paling tidak harus sama dengan berat mobil, begitu kan ya. Jadi F2 nya ini harus sama dengan berat mobil minimal ya. Kalau lebih besar berarti ya dia lebih mudah terangkat. Kalau minimal dia sudah terangkat ya. Minimal harus sama dengan ini berat mobil. F2 berarti sama dengan W, di mana W sama dengan M dikali G. F2 nya 600 kali 10 ketemu 6000 Newton. Sudah, kita masukkan ke F1 A1 sama dengan F2 A2. F1 di sini ini 10, 6000 per 300 ketemu 200 Newton. Ya, jadi dengan gaya 200 Newton kita bisa mengangkat mobil dengan berat 6000 Newton. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang yang terakhir, hukum Archimedes. Nah, coba perhatikan dua gambar ini ya. Di sini ada kapal ya, kapal dengan massa sudah pasti berton-ton ya, ribuan ton mungkin. Nah, dan di sini ada koin yang massanya hanya kecil, sangat jauh lebih kecil daripada kapal. Nah, mengapa kok ini bisa mengapung, ini tidak? Nah, coba kalian pikirkan dulu, mengapa ini bisa terapung sedangkan ini tidak, padahal ini jelas lebih besar masanya daripada yang koin. Nah, penjelasannya adalah karena setiap benda yang mengenai suatu fluida atau zat cair itu akan mengalami gaya angkat ke atas ya. Apakah yang menyebabkan kapal sebesar itu bisa terapung sedangkan koin yang ringan dan kecil dapat tenggelam? Nah, ini adalah karena kapal ini mendapatkan gaya angkat ke atas yang lebih besar daripada gaya angkat ke atas yang diterima oleh koin ya.
contoh lagi, misalkan kalian bermain di kolam renang ya, di kolam renang. Nah, pernah kan kalian gendong-gendongan dengan temannya. Nah, saat di luar kolam renang kalian keberatan atau terasa berat menggendong teman kalian, tapi saat berada di kolam renang kan terasa lebih ringan. Nah, itu diakibatkan karena adanya gaya angkat ke atas atau gaya yang menahan beban atau berat teman kalian sehingga dia lebih ringan ya. Gaya itu namanya adalah gaya Archimedes atau gaya angkat ke atas ya. Bisa dipahami ya ilustrasi atau fenomenanya. Nah, kita masuk ke persamaannya. Nah, ini penjelasannya. Jika suatu benda tercelup semua atau sebagian ke dalam zat cair, jadi tidak harus semuanya tercelup ya, dia hanya tercelup sebagian atau semua ya, boleh semua atau sebagian, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi benda ini gaya angkat ke atas yang dialami suatu benda itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Perlu digarisbawahi berat, berarti berat air yang dipindahkan ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan ada benda, nah awalnya kan seperti ini, benda ini ya, benda ini itu kan awalnya di luar gitu kan ya. Nah, di luar, kalau kita masukkan ke dalam zat cair, nah maka permukaan airnya kan akan naik, dia akan mendesak airnya sehingga dia naik. Nah, besarnya gaya angkat ke atas itu sama dengan berat air yang naik tadi. Bisa dipahami ya. Jadi besarnya gaya angkat ke atas itu sama dengan berat air yang dipindahkan atau naik tadi. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah rho GVC ya. Rho C itu adalah ini massa jenis zat cair, berarti massa jenisnya bukan massa jenis benda. G nya percepatan gravitasi VC. Nah, perlu diingat ini adalah volume yang tercelup atau yang terkena air atau yang terkena zat cair atau yang terkena fluida ya. Jadi kalau dia tercelup sebagian ya berarti hanya sebagian, tidak semua. Nah, selain itu, nah ini adalah penjelasan dari fenomena kalian gendong-gendongan dengan temannya tadi. Nah, dimana gaya angkat ke atas itu adalah berat benda di udara. Jadi ini bisa dikatakan berat teman kalian di luar kolam renang. Nah, dikurangi berat benda di dalam fluida atau berat teman kalian saat kalian gendong di dalam zat cair. Bisa dipahami ya. Nah, keadaan benda di dalam zat cair itu kan ada 3, yaitu bisa benda itu terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, oke, kita uraikan gayanya. Nah, di sini gaya, penguraian gaya tetap ada ya, maka kalian wajib bisa menguraikan gaya atau menggambarkan gaya-gaya apa saja yang muncul pada masing-masing benda. Nah, kalau terapung dia kan punya gaya berat, maka dia juga akan mendapatkan gaya angkat ke atas atau FA. Nah, untuk benda melayang maka WB juga ada, muncul FA juga ada. Nah, kalau tenggelam, nah di sini ada WB. Nah, karena dia berinteraksi dengan dasar maka akan muncul gaya normal juga. Nah, karena dia berada dalam zat cair maka juga muncul FA. Nah, lalu benda ini saat dia terapung, melayang, tenggelam kan dalam keadaan diam. Maksudnya seperti ini, misalkan dia terapung, dia kan nggak mungkin dia jenenge terapung, dia nggak mungkin dia terus naik ke atas, terus dia atau turun ke bawah, kan nggak mungkin. Mesti dia diam pada posisi stabil. Nah, di sini maka kalau posisi stabil maka resultan gaya ke bawah sama ke atas itu sama besar, jadi WB sama dengan FA. Dari penurunan rumus kita dapatkan rho benda itu lebih kecil daripada rho zat cair kalau bendanya terapung. Kalau melayang WB sama dengan FA sama, tapi rho bendanya sama dengan rho zat cair. Kalau
dia tenggelam, maka WB sama dengan FA ditambah N. Nah, WB ke bawah, N sama FA nya ke atas, maka ditambahkan. Nah, di sini rho B itu akan lebih besar daripada rho zat cair. Nah, tugas kalian ya, Bapak pengen kalian bisa menemukan ini persamaan yang bawah ini dari persamaan yang atas ya. Silahkan dikerjakan, silahkan dicari, ditulis di buku masing-masing, nanti akan Bapak cek ya. Oke, kita ke contoh soalnya hukum Archimedes. Nah, ada gambar seperti ini. Dia apa ini namanya? Terapung. Nah, terapung dengan ada bagian yang tercelup di dalam zat cair. Nah, balok dengan volume ini 10⁻⁴ muncul 0,6 bagian. Oh, berarti yang muncul ini adalah 0,6 bagian dari volume total ketika dimasukkan ke dalam air yang memiliki massa jenis 1000. Jika percepatan gravitasinya adalah 10, maka tentukan massa jenis balok tersebut. Oke, kita selesaikan. Nah, di sini volume baloknya itu adalah 10⁻⁴, rho zat cairnya itu 1000. Nah, volume yang tercelup berapa? Kalau yang muncul adalah 0,6, berarti yang tercelup adalah 1 dikurangi 0,6, ketemu 0,4. Bisa ya? Jadi VC nya kita menggunakan yang tercelup saja 0,4. Yang ditanya adalah berapakah massa jenis airnya. Oke, kita gambarkan dulu ya. Di sini ada baloknya memiliki massa, berarti punya berat B, dia mengalami gaya angkat ke atas. Nah, seperti yang tadi, FA sama dengan W, dimana FA nya rho C, G VC sama dengan W nya MP dikali G. Nah, G nya kan hilang, dicoret. Nah, ini hilang. Nah, tinggal rho C, VC, rho B, VB. Nah, rho C nya tadi VC nya adalah 0,4 VB ya, terus ini hilang. Nah, terus ketemu rho C dikali 0,4 sama dengan rho B, sehingga rho B nya adalah 0,4 rho C, rho B nya adalah 0,4 kali 1000, ketemu 400 kg per meter pangkat 3. Jadi benar ya, bahwa massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair jika bendanya terapung. Nah, bisa ya. Nah, untuk video kali ini Bapak akhiri. Semoga yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.